Pembukaan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Kita serahkan ibadah kita ini dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Bapa, Engkau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh Tuhan, Tuhan menuntun kami sampai ke sore hari menjelang malam ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang beribadah di hadapan-Mu, Bapa, melalui persekutuan family ministry ini, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Bapa kuduskan hati dan pikiran kami, urapi setiap kami, Bapa, yang ambil bagian, baik WL, MC, bahkan Tuhan pemberita kebenaran firman Tuhan pendua syafaat. Kami mau Tuhan serahkan ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila mana Bapa dalam seharian ini kami perkataan kami ada yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bahkan pikiran kami Tuhan. Boleh kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau fokuskan Tuhan ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kiranya Tuhan. Jaringan yang kami pakai, elektronik yang kami pakai, kami tahu Tuhan ada gangguan internet Tuhan. Namun kami rindu Tuhan, ibadah Jum ini boleh lancar dengan baik karena ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh persembahkan ibadah ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Manalu sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita saat ini mau memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan masih setia menemani dan menjagai, bahkan memberikan kita sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini kita mau mengangkat, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau mengangkat pujian Ku Sanjung Kau di tempat yang tinggi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyanjung Engkau, Allah kami yang luar biasa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur buat penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Nyata di dalam hidup kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung.
sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau datang kembali mengangkat pujian kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kita menikmati kasih Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau katakan menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya untuk pemberitaan firman Tuhan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Bella Beba, terima kasih Bu Mana sudah memulai di dalam doa. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus. Bapa, persempatan yang indah ini, sekelompok kecil anak-anakmu yang tergabung di dalam family datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih kita memberkati kami di dalam kehidupan kami. Bentar kami rindu akan kebenaran firman-Mu, buka mata setiap kami, mampukan kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga benih yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling jujur, sehingga dapat bertumbuh berkembang yang berdasarkan menghasilkan buah untuk puji dan kebenaran-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya kebenaran-Mu saja yang diberitakannya, sehingga iman kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita saat ini diambil dari Roma 16 ayat 1 dan 2. Roma 16 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan kita, yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekal di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ini sangkat tema kebijakan Febe. Kebijakan Febe. Bijak itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selalu menggunakan akal budinya, orang yang cerdik, orang yang mahir, orang yang pandai. Dan Febe adalah diakon yang melayani jemaat di Kengkrea, kota pelabuhan kecil di Korintus, diutus oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan surat ini kepada jemaat di Roma. Bayangkan seorang perempuan pada saat itu yang sangat sulit, tetapi Febe dengan sepenuh hati melayani karena penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Febe di dalam kehidupannya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Seandainya Febe tidak sampai ke Roma, maka surat Roma itu tidak bisa dibaca dan tidak bisa kita ketahui. Tetapi karena penyertaan Tuhan yang begitu sangat luar biasa, akhirnya Febe sampai ke Roma dan menjadi berkat bagi jemaat di Roma, juga setiap kita saat ini. Pelayanan Febe begitu sangat luar biasa. Dia seorang perempuan, tetapi dia memiliki hati seorang hamba, hati yang melayani. Sangat luar biasa. Padahal saat itu yang namanya perempuan itu jarang sekali yang melayani. Dan di sini dituliskan, Febe begitu sangat luar biasa. Dia memiliki kesetiaan, walaupun di tempat yang kecil, tetapi dia tetap setia di tempat Tuhan taruh untuk melayani. Ini hati seorang hamba yang begitu sangat luar biasa, yang patut kita teladani. Febe adalah wanita yang begitu sangat luar biasa. Karena
pada saat itu kita tahu keadaan yang begitu sangat mengerikan. Tetapi VB dengan setia, dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus. Modal VB adalah sejuta, setia, jujur, dan tanggung jawab. Ini sangat luar biasa. Kita belajar dari VB memiliki modal sejuta. Kita harus setia, harus jujur, dan tanggung jawab. Karena dengan tanggung jawab itulah maka semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. VB menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Dia perempuan asing yang datang ke rumah sendirian, pada saat itu sangat berbahaya. Tetapi karena memiliki hati seorang hamba dan oleh pimpinan Roh Kudus, maka sampailah VB ke Roma. Dan surat itu bisa dibaca dan kita ketahui sampai saat ini. Berkat kemurahan cinta kasih Tuhan, VB melakukan ini dengan sepenuh hati. Karena dia setia, jujur, dan tanggung jawab. Apapun yang diberikan, yang ditugaskan kepada kita, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa ragu-ragu, tidak mandang siapapun diri kita. Tetapi kalau kita mau melayani, Tuhan pasti akan beri kemampuan. Ini yang sangat luar biasa. Pada saat saya melayani, saya memiliki keinginan, saya rindu melayani Tuhan. Dan Tuhan beri kemampuan. Walaupun saya tidak pendidikan tinggi, hanya sarjana dasar, tetapi Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua orang. Ini yang saya layani ketika tahun 2001 main di Lembah Code, di mana di sana tempatnya pengamen, pemulung, tukang becak. Tetapi berkat kemurahan cinta kasih Tuhan, saya rindu untuk melayani dan Tuhan beri kemampuan. Pada saat itu di Lembah Code itu dilayani oleh mahasiswa teologi ya, UKDW. Dan ketika saya masuk sana, akhirnya tidak dikirim lagi mahasiswa teologi ya, sampai saat ini. Sudah 25 tahun saya melayani di Lembah Code, berkat kemurahan cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan beri kemampuan, Tuhan ajarkan kepada saya untuk melakukan sekecil apapun itu, Tuhan berikan, sehingga menjadi bagi banyak orang. Ini sangat luar biasa. Berkat kemurahan cinta kasih Tuhan, kita diberi kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Belajarlah seperti VB, dia pantas dihormati karena sudah banyak melayani orang. Nah, ada 4 hal yang kita teladani dari kebijakan VB. Yang pertama, VB setia di tempat yang kecil, ayat yang pertama. VB setia di tempat yang kecil, ayat yang 1, ayat pertama. Aku meminta perhatianmu terhadap VB, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Ini sangat luar biasa. Paulus memuji kesetiaan VB ini. Dan dia diberi mandat oleh Paulus untuk mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Karena VB melayani di Kengkrea, sebuah pelabuhan kecil di Korintus. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di Korintus. Dan VB adalah wanita yang setia di tempat Tuhan taruh untuk melayani. Dan melakukan dengan sepenuh hati. Dan semua berkat kemurahan cinta kasih Tuhan, VB melayani dengan setia. Belajarlah untuk setia dimanapun kita ditempatkan. Baik di pedesaan, baik di kota, kita sama melayani Tuhan. Jadi miliki hati seorang hamba, hati yang setia, seperti yang dimiliki VB ini. Yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh VB. Walaupun melayani jemaat yang kecil di Kengkrea sebagai diakon yang selalu membantu orang
yang lemah, orang yang sakit, semua berkat kemurahan cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk VP. Yang pertama. Yang kedua, VP berani dipercaya hal yang penting. VP berani dipercaya hal penting. Ayat 2a. VP berani percaya hal penting, ayat yang kedua A. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan. Ini pesan Rasul Paulus begitu sangat luar biasa, supaya jemaat menyambut VP yang membawa surat untuk dibacakan jemaat di rumah. Berkat kemurahan cantik kasih Tuhan, dan percayakan surat kepada VP, surat teologi yang paling penting, dan VP melakukannya dengan setia juga, akhirnya sampai ke Roma. Ini berkat kemurahan cinta kasih Tuhan, karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan VP. VP ada alatnya. Kalau kita setia melayani, memiliki hati seorang hamba, kita pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Dan belajarlah seperti VP, berani dipercaya hal yang penting di dalam kehidupan ini. Karena kepercayaan itu memang sulit pada saat itu juga sampai saat ini. Tetapi ketika kita dapat dipercaya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tanggung jawab yang begitu sangat luar biasa. Yang ketiga, belajar dari VP yaitu VP melayani tanpa cari nama. VP melayani tanpa cari nama, ayat yang kedua B. Di sini tuliskan, sebagaimana seharusnya bagi orang percaya, bagi orang-orang kudus, berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Ayat 2b ini sangat luar biasa, lepas mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk menerima VP sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Kita harus saling melayani. Apapun yang kita lakukan, biar semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan cari nama, tetapi untuk melayani yang sangat luar biasa. Kita tidak tahu apa-apa tentang VP. Selain itu, kita tahu ayat ini memberitakan tentang keberanian VP yang begitu sangat luar biasa, melayani tanpa cari nama. Ini berkat yang sangat luar biasa, tidak digembar-gemborkan, tetapi dia memiliki hati seorang hamba, hati yang rela melayani. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan di dalam kehidupan ini. Percayalah, Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti yang dialami oleh VP, berkat kemurahan cinta kasih Tuhan menjadi berkat bagi kita sampai saat ini. Dan kisah VP ini begitu sangat luar biasa, dituliskan menjadi peringatan bagi setiap kita harus melayani dengan segenap hati, dengan modal sejuta, setia, jujur, tanggung jawab. Yang keempat, VP jadi penolong bagi pemimpin. Yang luar biasa yang dilakukan VP ini. Jadi penolong bagi pemimpin. Ayat yang kedua C. VP jadi penolong bagi pemimpin, bagi orang banyak. Ayat 2C. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Kesaksian Rasul Paulus begitu sangat luar biasa, mengagungkan yang namanya VP. Dia memberi banyak bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Ini yang sangat luar biasa. Paulus memberikan yang terbaik karena VP melakukan yang terbaik.
Dia mengorbankan harta miliknya untuk melayani. Karena sifat diakon yaitu melayani orang-orang lemah, orang-orang sakit, dan dilakukan oleh VB ini menjadi peringatan bagi setiap kita, jadi diakon yang dapat dipercaya. Saudara-saudaraku, bahwa apa yang dilakukan oleh VB ini menjadi peringatan bagi setiap kita, dimanapun kita dipakai oleh Tuhan, kita harus melakukan dengan segenap hati, dengan hati seorang hamba, sehingga jemaat semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan ada keseimbangan satu dengan yang lainnya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit didoakan, dipulkan, berkat kemurahan cinta kasih Tuhan. VB melakukan dengan segenap hati dan selalu memberikan yang terbaik bagi pelayanan yang dilakukannya di tempat yang kecil sekalipun. Lakukanlah dengan segenap hati, tanpa cari nama, tetapi selalu memberikan yang terbaik. Karena yang dilakukan VB ini sangat luar biasa. Walaupun dia seorang asing di rumah, tetapi karena kepeduliannya, dia memberikan yang terbaik. Semua dilakukan berkat kemurahan cinta kasih Tuhan, oleh kuat kuasa dorongan Roh Kudus, VB melakukan dengan segenap hati. Tanpa bimbingan Roh Kudus, VB tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga kita, tanpa bimbingan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya oleh dorongan kuat kuasa Roh Kudus, kita diberi kemampuan melakukan yang terbaik. Belajarlah seperti VB, perempuan yang begitu sangat luar biasa, yang dipuji oleh Paulus, menjadi pengantar surat kepada jemaat di Roma, belajar setia walaupun di tempat kecil. Yang sangat luar biasa bagi setiap kita orang percaya. Melayani di tempat kecil bukan sesuatu yang remeh. Tetapi berkat kemurahan cinta kasih Tuhan, ada keseimbangan satu dengan yang lain. VB berani dipercaya, ini hal yang penting di dalam kehidupan ini. Karena orang yang bisa dipercaya itulah yang menjadi berkat bagi banyak orang. VB melayani tanpa cari nama. Belajarlah seperti VB ini. Dia tidak cari nama, tidak digembor-gemborkan, tetapi dia melakukan dengan segenap hati dan melakukan dengan ketulusan, dengan kesetiaan yang sangat luar biasa. Dan jadilah penolong bagi banyak orang, seperti yang dilakukan oleh VB ini. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Ini Rasul Paulus memuji VB. Dan Paulus menghendaki agar VB juga dihormati, karena dia sudah memberikan yang terbaik. Ini VB mengajarkan kita untuk bijak, bukan soal seberapa besar keras suara kita, tetapi seberapa besar tangan kita bekerja untuk Tuhan. Yang sangat luar biasa. VB mengajarkan kita untuk bijak, bukan soal seberapa keras suara kita, tetapi seberapa setia tangan kita bekerja untuk Tuhan. Prinsip VB ini sangat luar biasa, dan Tuhan percayakan menjadi penolong yang sangat luar biasa. Kita pun belajar seperti VB, rela berkorban untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita ini, sehingga banyak orang yang diselamatkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus kita lakukan sampai saat ini, karena firman Tuhan
dulu, sekarang, tidak pernah berubah. Tuhan selalu memberikan berkat-Nya bagi orang yang setia melayani. Belajarlah seperti Febe, saudaraku, selalu setia melayani di dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa mengenal kepribadian Febe yang begitu sangat luar biasa, orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang pandai, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Ini tujuan Tuhan mengutus setiap kita menjadi alat kepanjangan tangannya. Belajarlah seperti Febe, saudaraku, tidak hitung-hitungan di dalam melayani, tetapi melakukan dengan segenap hati, karena dia memiliki hati seorang hamba, selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Karena itu kita harus sadar bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang jujur, dan yang bertanggung jawab. Karena itu kita harus setia, harus jujur, dan tanggung jawab. Ini yang harus kita lakukan setiap saat. Saudara-saudaraku, saat ini kita diingatkan akan keberanian Febe yang begitu sangat luar biasa. Nah, kesimpulan kita di dalam bacaan Roma 16 ayat 1 dan 2 dengan tema kebijakan Febe. Febe adalah diakon yang melayani jemaat di Kenkrea, pelabuhan kecil di Korintus. Dan Febe memiliki hati seorang hamba, hati yang memiliki kejujuran, kesetiaan, dan penuh tanggung jawab. Sejuta, setia, jujur, dan tanggung jawab. Karena Febe setia di tempat yang kecil. Yang kedua, Febe berani dipercaya. Ini hal yang penting yang harus kita sadari. Kita juga bisa dipercaya. Yang ketiga, Febe melayani tanpa cari nama. Biar nama Tuhan Yesus yang ditinggikan duniakan. Kita hanya menjadi hamba-hamba yang setia. Dan yang keempat, Febe menjadi penolong bagi banyak orang. Ayat yang kedua sini menjadi peringatan bagi setiap kita, menjadi pembelajaran bagi setiap kita, dan ini patut kita hormati karena sudah banyak terbukti melayani banyak orang. Belajarlah seperti Febe, karena Febe mengajarkan kita untuk bijak, bukan soal seberapa keras suara kita, tetapi seberapa setia tangan kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Prinsip Febe, kalau Tuhan yang memiliki rencana yang terindah, jadi penolong, jadilah penolong yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita belajar seperti Febe ini, melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati, datang menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kau mengajarkan kami belajar seperti Febe yang setia walaupun di tempat kecil, berani dipercaya itu hal yang penting. Melayani tanpa mencari nama, menjadi penolong bagi banyak orang. Dengan melakukan ini, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Terima kasih Bapak atas setiap kami untuk melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kami masing-masing.
Sadar dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk ambilnya Bapak Sutarjo. Semua diberkati ya. Amin ya. Luar biasa ya. Ya, ini kebijakan PB ya. Kita harus melihat ya bagaimana seorang wanita ya bisa melayani ya lebih lagi ya dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya, dengan kejujurannya ya. Itu yang harus kita lakukan ya, apalagi kalau kita sebagai hamba Tuhan ya. Saya melihat juga Pak Sutarjo ya, melayani dengan sepenuh hati ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Karena kita ini bukan hanya terpanggil tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Jadilah orang pilihan Tuhan sampai akhir hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat mahkota kehidupan kekal di surga nanti di saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Terima kasih Pak Sutarjo yang sudah melayani firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus menjadi hamba yang setia, yang melayani Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur. Kita akan kembali di hari Senin. Nanti pembicaranya sudah disiapkan ya oleh Bapak Siregar, ya, seorang wanita. Kita akan diberkati firman-Nya ya. Nanti juga Bu Pera Purba juga akan memberkati kita ya. Kita tunggu dan kita doakan agar mereka juga diurapi Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Sustarjo, kiranya berkat Tuhan senantiasa ada, damai sejahtera sukacita yang melimpah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan lanjut dengan doa syafaat. Silakan Ibu Manal. Mari kita, terima kasih Pak Ko, Pak Septianus Siregar. Mari kita bersatu di dalam doa, kita datang kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kalau kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang setia, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang jujur, yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami Tuhan boleh meneladani apa yang sudah dilakukan oleh hambamu PB Tuhan di Korintus Tuhan, di Kengkrea Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan taruhkan hati kepada setiap kami Tuhan, hati yang selalu melayani dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa jujur, dengan eh, agar kami boleh Tuhan mempertanggungjawabkannya segala yang kami lakukan. Boleh kami mempertanggungjawabkannya untuk di depan hadapan tahtamu yang kudus Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami juga Tuhan dipakai oleh Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Supaya kami tidak membesarkan diri sendiri. Kami tidak Tuhan mencari validasi orang lain Tuhan. Namun kami sungguh-sungguh merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadapan-Mu di dalam setiap pelayanan kami. Pakai kami Tuhan menjadi penolong, menjadi berkat kepada orang banyak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Sutarjo Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran-Mu saat ini, yang sudah mengajar kami tentang kebenaran-Mu saat ini. Tuhan Yesus, kiranya berkati seluruh pelayanannya, berkati seluruh keluarganya Tuhan. Kami taruhkan kehidupannya, kami percayakan kehidupan daripada hambamu Pak Sutarjo hanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan pergumulannya, biar kiranya Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi hambamu ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan Tuhan seluruh pengurus di dalam family ministry ini Bapa.
mulai dari ketua, bendahara, sekretaris, bahkan semuanya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya berikan roh kesehatan Bapa, supaya Tuhan uh, family minister terus bergandengan tangan di dalam membangun pelayanan Bapa. Bapa yang baik, berkati secara khusus hambamu, uh, Bapak Pendeta Komingguan Tuhan yang sebagai gembala di Family Ministry, biar kiranya Tuhan, siapa yang menjadi kerinduannya, Tuhan yang menjawab apa yang menjadi Tuhan, eh, pergumulannya, kami taruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, persekutuan yang dipimpin Tuhan, boleh maju, boleh berkembang. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalamnya juga Tuhan, boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memberikan hartanya untuk boleh Tuhan memajukan pelayanan Bapa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, berkati kesehatannya Bapa. Biar kiranya Tuhan seluruh organ tubuhnya disehatkan oleh Tuhan, mulai dari jantung, paru-paru, pankreas, lambung, seluruh persendiannya juga Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami boleh menyerahkan Tuhan, Ibu Vera yang ada di Kalimantan. Tolong Tuhan seluruh pelayanannya, biar nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan, dan dipermuliakan. Bahkan Tuhan, jadikan Tuhan uh, kliniknya Batak Family Tuhan boleh menjadi berkat kepada orang banyak. Jauhkan kiranya Tuhan dari segala kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus membentengi, memagari seluruh kehidupan daripada hamba-Mu Ibu Pera, bahkan suami dan anak-anaknya juga Tuhan. Boleh Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pembentengan Tuhan boleh terus terjadi buat hamba-Mu ini Bapa. Biar terus Tuhan, bahkan seluruh dana-dana pendidikan yang dibutuhkan juga, kami hanya percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan yang terbaik Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan juga Tuhan, Ibu Lili, Ibu Grace, bahkan Tuhan, Pak Joni Iskandar, Nana, hambamu Hari Ropian, Erlin, Florence, Bapak Ampal, Bapak Septianus, semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Joni Iskandar, Tuhan Yesus yang baik. Tolong Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami selalu Tuhan merendahkan hati kami, hidup kami hanya di bawah kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami. Kami merindukan Tuhan dimanapun kami melayani. Biar kiranya pelayanan kami untuk hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Tuhan Yesus yang baik. Jadikan kiranya Tuhan Zoom ini boleh menjadi berkat melalui YouTube Tuhan di seluruh dunia ini, bahkan di Indonesia ini Tuhan. Di saat firman Tuhan ditabur, kami tahu Tuhan itu tidak ah, akan jatuh Tuhan. Firman itu di tanah yang subur, bahkan boleh Tuhan berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan, lingkungan kami di mana kami tinggal, lingkungan tempat ibadah kami dimanapun berada Tuhan, biar kiranya boleh Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh ada Tuhan di lingkungan kami ini. Bahkan jiwa-jiwa boleh banyak dimenangkan Bapa dimanapun kami berada, di daerah manapun kami ada Tuhan. Melalui kehidupan kami, boleh Tuhan mereka lihat bahwa ada kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kalau hari ini boleh ada Tuhan pendemo Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan, Tuhan yang tercurah bagi mereka Tuhan. Jangan ada pengrusakan-pengrusakan fasilitas umum lagi Bapa. Biar kiranya Tuhan, bangsa kami ini tidak semakin terburuk. Namun dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, bangsa ini boleh dimenangkan. Di bangsa ini boleh ada salomnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berikan roh bijaksana buat para pemimpin kami Tuhan. Dari mulai pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah.
Bahkan kesehatan daripada presiden kami juga Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah supaya bijak di dalam mengambil keputusan ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus dalam perlindungan tangan Tuhan. Bahkan pakai anak-anak muda Tuhan. Boleh menjadi Tuhan tiang-tiang gereja. Boleh menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini untuk masa depan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa kami ini harus dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Engkau Bapa. Tarik kiranya Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan boleh duduk di pemerintahan Bapa. Agar kiranya bangsa kami ini Tuhan boleh diubahkan dan ditobatkan oleh Tuhan. Ubahkan dan tobatkan para koruptor Tuhan. Ubahkan dan tobatkan Tuhan para pelaku ekonomi yang curang. Tuhan Yesus yang baik, tolong Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan perekonomian di bangsa kami ini. Agar kiranya Tuhan, rakyat Indonesia boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para gembala yang ada Bapa, para misionaris, para penginjil dimanapun mereka berada Bapa, Tuhan yang memberkati, agar kiranya pelayanan mereka juga Tuhan boleh membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ya, mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita. Tinggi-tinggi kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepada-Mu saja hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapa, Ibu, diberinya damai, sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapa, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga apapun yang kami lakukan bersama-sama di dalam melayani pekerjaan Tuhan, selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menyebut kita semua orang percaya yang sudah terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.